Oke guys, di sini di video yang ngerakit PC 300 juta kemarin banyak yang komplain kalau videonya itu nge-lag patah-patah banget dan ada yang menyindir saya, "Bang, laptop banyak kok masih nge-lag." Maaf, kemarin tuh kayaknya settingan Bandicam-nya ya. Jadi saya tuh kemarin pakai Acer yang harganya 50 juta, tapi kok nge-lag ternyata settingan Bandicam-nya. Nah, sekarang saya mau nerusin rakitan PC saya yang kemarin yang gagal. Kenapa gagal lah ini PC-nya nih? Kenapa gagal? Karena ada kayak semacam kabel yang tidak terpasang. Jadi saya mau setup mulai awal aja. Jadi biar kalian mungkin juga bisa belajar bagaimana cara ngerakit PC melalui video game ini. Sekali lagi ini bukan ngerakit PC beneran ya. Ini adalah ngerakit PC di game Steam yang nama PC-nya adalah PC Building Simulator. Dan ini saya pakai yang workshopnya ROG. Jadi belinya ini workshopnya sekitar 20.000 dan untuk gamenya 75.000. Nah, di game ini sebenarnya kita juga bisa membuka usaha seperti toko komputer, tapi di video ini nggak usah. Di video kali ini kita akan mencoba untuk merakit PC yang pakai casing Quad Stellar. Quad Stellar itu adalah casing yang bentuknya itu 4, lucu, bentuknya itu kayak transformer. Nah, kita ketik aja mungkin di sini ya, Quad Stellar. Yang kita pakai yang limited edition. Karena kalau di game kita pakai yang semahal mungkin, selimited edition mungkin, karena di dunia nyata kemungkinan saya belum bisa beli. Jadi sekarang kita taruh di sini untuk PC-nya. Untuk harganya, casingnya ini harganya $500. Wow, casingnya aja harganya $500, jadi sekitar 8 jutaan. Oke, jadi sekarang kita mulai rakit. Jadi kita bongkarin dulu satu-satu semua case-nya. Jadi case-nya ini ada 4, yang ini bisa dibuka nih. Wah, keren kan? Jadi kalau misalkan mungkin suhu temperatur PC-nya ini panas, bisa kita buka tutup seperti ini biar airflow-nya lebih bagus. Sekarang kita copotin dulu semua casing-nya untuk meletakkan motherboard. Nah, buat kalian yang pengen main game ini, kalian bisa awalnya kalau misalkan kalian pengen ngerakit PC, kalian bisa copotin dulu ya. Kayak ini semua kita copotin. Kalau misalnya hijau, warnanya hijau kayak gini berarti dia bisa dicopot. Nah, kalau kuning itu biasanya kayak kabel dan juga baut seperti ini. Kalau merah seperti ini itu nggak bisa dicopot. Ini berarti ada yang bentrok. Jadi antara ini kan kita mau membuka ini ya, tapi merahnya di sini. Berarti kita harus membuka yang ini dulu. Jadi logikanya kayak gitu, gampang sih. Sambil kita belajar untuk bagaimana merakit PC di sini sebelum kita masuk di dunia rakit PC beneran. Ya meskipun sebenarnya kalau menurut saya nggak terlalu real banget, karena kalau saya pasti saya ngerakit motherboardnya itu di luar dulu. Jadi saya pasang di luar dulu sebelum saya masukkan ke casing. Tapi kalau di game ini kita harus pasang motherboardnya di dalam. Oke, jadi sekarang kita pasang case, kita install motherboard. Kita pakai motherboard yang paling mahal. Paling mahal punya siapa? Apa kita pakai yang kemarin ya? Yang kemarin kita pakai kemarin kita ngerakit Intel, sekarang coba kita ngerakit AMD. Ini speed memory RAM-nya cuma mentok di 3600. Ada yang 4000 gak? Karena saya pengen pasang RAM yang speednya itu bisa kebaca. Adanya gigabyte. Gak apa-apa lah, kita pasang gigabyte aja. Nah, ini kuning berarti ada yang bagian merah yang menghalangi. Ya, ini berarti kita remove dulu bagian untuk graphic card-nya di sini. Chipset X570 AM4. Oke, jadi kita pasang Gigabyte X570 Aorus Extreme. Untuk harganya $700. Gila, motherboard aja $700. Nah, ini kalau di dunia nyata saya harus cari sponsor dulu biar bisa ngerakit kayak gini. Karena kalau pakai uang pribadi itu belum sesuai dengan kebutuhan saya dan juga perekonomian keuangan saya. Nah, ini tampilan motherboardnya. Sebentar, saya baut dulu sampai habis. Ya, ini bautnya harus kayak gini emang, sama kayak ngerakit PC beneran. Jadi bautnya nggak boleh ada yang miss. Wah, ini angle-nya harus dari mana nih kalau kayak gini? Biar dari sini aja ya. Oke, dari sini. Kok nggak enak gitu ya? Saya coba dari sini. Coba ini nggak bisa dari sini. Nah, ini kan kelihatan. Kita H dulu. Nah, ini motherboardnya kelihatan kan? Dan ini mirip dengan aslinya loh guys. Jadi memang PC Building Simulator ini kerjasama dengan beberapa brand dan mereka membuat 3D-nya seperti ini. Jadi enaknya kalau misalkan mungkin ya kalian pengen belajar dan juga pengen istilahnya berimajinasi untuk merakit PC idaman kalian, bisa dulu sementara pakai game ini. Oke, jadi sekarang kita pasang untuk kita pasang untuk CPU-nya dulu. CPU and prosesor kita centang aja fit this PC.
Karena kalau misalkan incompatible itu nanti bakalan seperti ini, nggak bisa. Jadi kita pasang yang fit langsung aja, jadi biar pilihannya itu keluar yang langsung seperti ini. Wus, gila. Jadi AMD kemarin di CES 2020 itu dia menang dengan kategori 64 core 128 thread. Kalau nggak salah serinya itu 3990X. Nah, kalau di game ini masih mentok di yang tertinggi itu Ryzen 9 dengan 16 core 32 thread 105 watt 4700 MHz. Belum ada yang, kalau nggak salah harganya aja 55 juta itu yang menang CES kemarin. Nah, ini kita remove dulu. Sekarang kita pasang untuk CPU-nya. Ini guys. Gila. Oke, sekarang kita jangan lupa kalau misalkan habis pasang CPU itu kita harus pasang pasta. Masuknya ke tools and software, kita pasang thermal paste. Kita kasih titik. Nah, pasang thermal paste itu yang benar seperti ini, cuman satu titik aja. Jadi dia akan melebar sendiri. Jangan lupa ditutup untuk soketnya ini. Nah, sekarang kita pilih untuk kita ngerakit PC apa yang itu lagi ya, yang water cooling lagi ya. Sekarang coba pakai, enggak, kemarin saya pakai Supremacy Nickel ini ya. Jadi sekarang kita coba Ryzen Tech ini biar berbeda, masa pakai sama terus. Nah, ini untuk untuk CPU blocknya aja harganya berapa tadi, sebentar, ini sekarang udah habis $2000, CPU nya $900, Ryzen Tech nya $420. Gila. Ini udah terpasang. Sekarang kita pasang apa lagi? Sekarang kita pasang untuk memori RAM dulu aja deh. Kita pasang RAM-nya dulu. Sebentar, langsung aja coba diketik di sini 4000 MHz. Nah, ini keluar nih 4000 MHz. Pilihannya ada di G-Skill, Trident, Silver. Boleh lah ya, Silver karena warna casingnya putih. Kayaknya bisa masuk. Ini ada 4 slot, berarti nanti total 64 GB. Kita bukain dulu klipnya memori RAM ini. Total 4, jadi 64 GB. Dan untuk harganya ini satu slot RAM-nya berapa? $270. Waduh, 3 juta lebih untuk satu slot memori RAM-nya aja. Oke, RAM sudah. Sekarang mungkin kita pasang PSU dulu aja deh ya. PSU kita pakai Silverstone aja. Kita taruh CPU-nya di sini. Kita pasang bautnya dan sekarang udah $3000, sekitar 50 jutaan lah kalau dirupiahkan ya. Oke, ini sekarang kita copoti dulu untuk PCIe cover karena kita mau pasang GPU, dan di sini saya mau pakai GPU yang SLI atau multi GPU, jadi kita pakai 2 graphic card yang water cooling. Oke, jadi untuk VGA nya saya memutuskan untuk menggunakan Aorus ya, karena dia udah 2080 Ti Extreme. Harganya berapa GB ini motherboardnya. Untuk graphic cardnya harus dipasang dulu guys, biar ada di daftar harganya. Jadi kita pasang di sini. Untuk PCI Express-nya di sini 1 2. Oke, jadi kita pasang satu di sini. Dan kita pasang satu lagi di mana tadi? Nah, kita pasang satu lagi di sini. Ya, nanti dia bakalan kayak ngasih SLI-nya sendiri. Nah, dengan logo Aorus. Wow. Jadi motherboardnya kita pakai Aorus, VGA-nya kita pakai Aorus. Serba Aorus. Oke, sekarang RAM sudah, VGA sudah, power supply sudah, CPU sudah, apalagi storage-nya. Wah, ya untuk game Storm Quad Stellar ini dia pakai ada slot untuk harddisk 3,5 inch-nya, ini totalnya 9. Nah, kesalahan saya kemarin kenapa nggak berhasil karena saya isi harddisknya dulu, dan akhirnya soket di motherboardnya ini habis karena saya habiskan untuk harddisk. Jadi soket untuk radiator yang ada di atasnya sini nggak bisa, dan saya nggak mau mengulangi hal tersebut. Jadi saya mau install dulu untuk radiatornya aja. Nah, kalau 2 baru dia support. Buset, bautnya banyak banget. Kita pasang dulu bautnya. Sekarang kita pasang SSD dulu aja ya, storage-nya aja kita pasang dulu. Kita cari kapasitas yang paling tinggi. Ini 512 GB. Ini speednya 3200. Nah, inilah masih masuk lah ya. Jadi kita pakai ADATA, speednya 3200 Mbps dengan kapasitas 2 TB. Ini slot M.2 nya di mana nih? Sebentar, saya cari dulu. Jadi motherboardnya Aorus ini
dia tersembunyi ya. Untuk slot M.2 nya kalian harus buka dulu di sini. Set, kita tutup lagi. Jadi kalau misal mau pasang harus pasang storage-nya dulu. Karena kalau pasang VGA-nya dulu kayak tadi kita harus copot lagi nih. Kita pasang lagi VGA-nya. Oke, mantul. Storage sudah. Oke, jadi sekarang kita pasang custom water cooling-nya. Kita pasang reservoir dulu. Ini adalah tempat untuk ngelup coolant-nya. Kemarin saya pakai ini karena ini RGB. Tapi sekarang saya nggak mau. Saya mau pakai yang lain karena bosan kalau itu terus ya. Alphacool ini tinggi banget nih. Kayaknya keren taruh sini ya. Wih, kayaknya keren, kita coba pasang. Wih. Oke, jadi saya memutuskan untuk menggunakan Alphacool. Nah, di game ini bedanya flexible pipe dan juga rigid pipe ini, kalau yang flexible ini dia nggak bisa di custom nih. Kalau ini bisa di custom. Kalau di game ini ya. Kita cari yang warnanya transparan. Gila, pakai nickel. Gila. Kita cari yang transparan, clear. Ya, karena apa? Karena nanti saya pengen memperlihatkan kepada kalian kalau misal coolant-nya jalan itu kayak hal yang satisfying thing gitu menurut saya. Ini kayak masih terlihat transparan, kayak jelek gitu ya, I know lah. Tapi nanti kita lihat aja pas bagian apa namanya? Pas bagian kita ngisi airnya itu jalan. Nah, saya nggak mau mengulangi kesalahan saya yang kemarin di mana saya masukkan harddisknya dulu di harddisk B yang ada 9 ini. Jadi saya pasang dulu kabelnya aja. Nanti sisanya baru kita pakai untuk harddisk. Jadi kita koneksikan dulu untuk semua ini radiator, kita koneksikan ke motherboard. 2000 years later. Sekarang apa tadi, kita pasang harddisk dulu. Jadi kita open dulu drive B-nya. Kita coba isi 99-nya nggak apa-apa, tapi nanti pasti ada harddisk yang nggak ada soketnya atau nggak kebagian soket. Oke, sekarang waktunya kita coba untuk menyalakan. Belum dipasang soketnya harddisk ke motherboard. Sebentar ya. Nah, ini kan ada soket nih harddisk nih. Ini nggak mungkin bisa connect semua. Ini connect ke PSU dulu. Satu. Ini connect ke motherboard. Ya, oke, jadi satu harddisk terpasang. Ini connect ke PSU lagi. Ini connect ke motherboard lagi satu. Oke, ini lagi. Few inches later. Sekarang kita pasang dulu OS-nya. OS-nya kalau nggak salah namanya Omega, bukan Windows atau Linux tapi Omega. Oke, sekarang saatnya penentuan guys. Kita coba nyalakan powernya. Gila cuy, nyala gak tuh? Nah ini kan, aduh kaget. Gila, suaranya terlalu kenceng, sorry, saya kaget. Nah, ini kita bisa pasang untuk coolant-nya cuy. Karena saya menunjukkan kepada kalian casingnya putih, berarti airnya warna apa yang bagus? Kuning, putih sama kuning bagus sih. Putih itu netral ya. Jadi kita pasang sebentar. Ini mic headset saya agak ngelepas. Kita coba kasih yang hijau aja ya, hijau warna Razer. Yang hijau Razer itu yang mana nih? UV. Ini kayaknya bagus. Nah, kita fill, set. Tuh, dia nanti jalan nih. Tuh kan jalan. Sebentar. Oh, dia jalan ke atas. Set. Kan. Ke sini. Nah, ini keren. Saya suka kalau lihat air jalan gitu walaupun ini cuman 3D ya. Nah, kalau kemarin saya pakai selangnya itu yang nggak transparan. Jadi saya nggak bisa lihat kalau airnya jalan. Kalau ini bisa lihat sih. Oke, udah selesai ngerakit PC kita. Sekarang kita masuk ke proses benchmark run. Nah, untuk gambar untuk benchmarknya TimeSpy ini gambarnya juga real. Framenya ini entah real atau enggak, tapi hasilnya nanti bisa beda-beda. Karena ini kan PC Building Simulator ini nggak cuman free build. Jadi kalian bisa seolah-olah kayak kalian itu kerja jadi teknisi. Dan saya juga udah sempet main dan banyak klien-klien yang ada di PC Building Simulator ini yang meminta untuk saya pengen hasil benchmark saya sekian, bisa nggak gitu loh. Nah, mungkin di next video saya akan tunjukkan kepada kalian bagaimana caranya menjadi tukang servis atau tukang rakit PC yang baik dan benar ala PC Building Simulator ini. Dan kita sambil menunggu berapa proses hasil benchmarknya di 3D Mark
Time Spy-nya ala PC Building Simulator. Oke, ini jadi adalah hasil dari Time Spy Extreme dari PC rakitan kita, yaitu GameStorm Quad Stellar dengan spesifikasinya tadi, yaitu AMD Ryzen 9 16 core 32 thread, dan GPU-nya kita pakai SLI yang RTX 2080 Ti Extreme 11 GB. Hasilnya grafik skornya 21.000, CPU skornya 11.000. Jadi 18.926. Ini kondisi default ya, belum kita overclock. Oke, jadi sekarang kita nyalain tapi kita overclock dari BIOSnya F2. RAM-nya 3952. Karena terbacanya tadi max speed memori RAM-nya 4000 MHz. Jadi yang kita naikkan atau kita overclock sebenarnya cuman CPU. Karena untuk RAM-nya seharusnya bisa terbaca 4000, tapi entah kenapa tadi kok settingannya 266. Oke. Sekarang kita restore to default aja. Sekarang baru ini sistem infonya udah jalan. Oke, sekarang kita run. Harusnya nggak blue screen sih ya, karena saya cuma naikkan sedikit aja, saya overclock sedikit aja, yaitu cuman memori RAM dan CPU-nya saya overclock tadi 4700 lebih sedikit, nggak sampai 4800. Seharusnya sih bisa. Ini suhu temperatur core-nya masih di bawah 90 derajat Celcius. GPU temperaturnya juga 32 derajat Celcius, tapi ini udah mulai naik 52, 59. Jadi hasilnya sekarang itu 19.683. Wih, lumayan lah ya untuk hasil overclocknya. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video rakit PC Transformer yang saya juluki Transformer ini. Karena kemarin saya gagal ngerakitnya, kesalahannya ada di harddisk. Jadi port soketnya itu saya habiskan buat harddisk, sementara untuk radiatornya nggak kebagian. Oke, jadi cukup segitu aja video rakitan ini. Semoga video ini paling nggak bisa memberi informasi lah tentang rakit-rakit PC, dan juga mungkin kalian pengen main juga, kalian download aja gamenya di Steam, namanya PC Building Simulator. Di next video saya akan mencoba main game ini, tapi yang nggak free build, tapi yang kayak tukang servis lah, tukang servis tapi ala PC Building Simulator. Dan kalau misalkan video oke, jadi mungkin cukup segini aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Andika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.